wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya bisa hadir dalam kegiatan penyampaian rencana tindak lanjut kaitannya dengan program yang sedang saya ikuti, yakni program pengembangan kompetensi guru PJOK. Di sini saya akan menyampaikan tugas akhir ini kita diarahkan untuk membuat pembelajaran yang berbasis proyek ya, yang melibatkan komunitas belajar yang ada di sekolah kita. Alhamdulillah di sini saya merancang ya, ini teman-teman dari komunitas belajar merancang kegiatan pembelajaran yang berbasis proyek, yaitu dengan topik ataupun temanya Jumat Sehat dengan senam aerobik di SMA Negeri 1 Depok ya. Dalam program Dimsum Jeger, diskusi mewah sumber jempol energik dan bergerak. Kebetulan ini saya berkesempatan untuk menyampaikan di Jumat depan ya, kaitan dengan pembelajaran berbasis proyek ini. Nah, lalu kenapa sih ini harus dibuat ataupun kegiatan ini yang melatar belakangi kegiatan ini adalah pertama, kita sebagai seorang pendidik tentunya harus memperhatikan ya terkait dengan choice, voice, dan ownership dari peserta didik itu sendiri. Jadi ini bagian dari promosi ya, promosi suara, pilihan, dan kepemilikan peserta didik itu sendiri. Di program ini memang dirancang untuk mendorong peserta didik agar lebih terlibat dalam pembelajaran PJOK itu sendiri ya. Jadi dengan memberikan mereka kesempatan untuk memilih aktivitas yang mereka minati, gitu. Berpartisipasi aktif dalam perencanaan kegiatan dan merasa memiliki proses pembelajaran mereka ya. Jadi benar-benar nantinya memperhatikan choice, voice, dan ownership dari peserta didik itu sendiri. Yang kedua, konteks sekolah. Di sini saya merancang SMA Negeri 1 Depok ini memiliki fasilitas yang cukup lengkap ya, termasuk lapangan yang sangat luas, ruang perpustakaan, komunitas belajar sekolah yang memang benar-benar bisa dimaksimalkan dalam pembelajaran berbasis proyek ini. Namun perlu ada peningkatan dalam hal keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran PJOK ya. Inilah menjadi diskusi kita bersama. Nantinya kita sama-sama merancang di mana kami sebagai guru PJOK yang nantinya akan menjadi lokomotornya, penggerak dari teman-teman di komunitas itu sendiri dalam pembelajaran PJOK. Terakhir, kebutuhan atau kesenjangan. Berdasarkan hasil survei yang sudah dilakukan, ditemukan bahwa peserta didik ini kurang memiliki kesempatan untuk mengemukakan pilihan mereka dalam kegiatan PJOK. Jadi kita ini kalau di Kurtilas ini masih kaku ya, kita kaku harus mengikuti materi ajar yang sudah disiapkan dalam kurikulum itu sendiri. Namun dalam kurikulum mereka, hal inilah yang perlu kita perhatikan ya. Choice, voice, ownership tergantung minat dan kebutuhan peserta itu sendiri. Ya. Jadi hal ini dilakukan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih inklusif dan berpusat pada peserta didik tentunya. Lalu apa sih visi guru PJOK gitu ya? Nah, visi di sini saya menyimpan ataupun pandangan ataupun harapan mewujudkan pembelajaran PJOK melalui PKG ini, mewujudkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan memberikan mereka suara dalam menentukan kegiatan. Ya, itu bisa kita lakukan di awal pembelajaran, tahun pembelajaran. Pilihan dalam pelaksanaan senam aerobik dengan gerakan yang kekinian. Misalkan saya mengambil proyek senam aerobik nih dalam pembelajaran berbasis proyek ini. Nah, itu mereka diberikan keleluasaan, kebebasan untuk menentukan gerakan yang menurut mereka diminati nih, yang mudah dilaksanakan, yang mudah dilakukan gitu. Ataupun mereka kan lagi tren nih platform media sosial seperti TikTok dan yang lain sebagainya. Nah, itu mereka diberikan kebebasan untuk memilih gerakan yang kekinian, sehingga nantinya akan muncul rasa kepemilikan dalam proses pembelajaran PJOK itu sendiri. Nah, tujuan program ini memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk peserta didik. Jadi selain berupa nilai ataupun asesmen yang dilakukan, baik dari awal asesmen diagnostik ataupun asesmen
formatif dan sumatif yang kita lakukan dalam pembelajaran itu bisa kita berikan kesempatan untuk menjadi seorang instruktur, dan ini sejalan dengan program sekolah yang ada, yaitu Jumat Sehat dengan senam aerobik di SMA Kopo. Nah, jadi mereka lah nanti yang menjadi instrukturnya. Ini jadi kita memberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Nah, nanti ketika nanti berkelanjutan, itu anak bisa mengembangkan ataupun menjadikan ini sebuah profesi tersendiri gitu. Ya, yang dimana nantinya mendapatkan peserta didik itu mendapatkan keuntungan dari hasil pembelajaran yang kita lakukan. Nah, di sini ada capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Jadi apa sih capaian yang diharapkan dalam kegiatan ini ataupun dalam program ini? Yang pertama, tentunya peningkatan partisipasi aktif peserta didik dalam pembelajaran PJOK. Gitu ya. Yang kedua, meningkatnya kemampuan peserta didik dalam memilih dan merencanakan aktivitas olahraga yang sesuai dengan minat mereka. Ya. Yang ketiga, pengembangan rasa tanggung jawab dan kepemilikan ownership tadi terhadap proses pembelajaran PJOK di sekolah. Ya, langkah-langkah aksi yang akan saya lakukan yakni pertama, mengadakan diskusi dengan kelompok dan peserta didik untuk mengidentifikasi minat mereka terhadap senam aerobik. Jadi saya akan melakukan dengan komunitas, dengan tim, melakukan analisis diagnostik terlebih dahulu. Ya, kita akan menggali minat dari peserta didik terhadap materi ajar yang senam aerobik ini. Yang kedua, melibatkan peserta didik dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan PJOK. Nah, maksudnya mau seperti apa nih bentuk kegiatannya, lalu apa yang akan kita capai dalam menentukan tujuan pembelajaran itu sendiri. Ya. Yang ketiga, membuat jadwal kegiatan yang memungkinkan peserta didik mencoba berbagai gerakan senam aerobik kekinian. Nah, kita sebagai pendidik ataupun fasilitator untuk mereka itu, kita bertugas untuk mentoring perkembangan peserta didik dalam pembelajaran itu sendiri. Ya, jadi kita selalu membersamai dalam setiap pertemuannya, melihat progres yang dihasilkan dari peserta didik itu sendiri. Nah, di sini ada indikator tercapai apa sih yang dikatakan berhasil atau tidaknya peserta didik dalam proyek ini. Pertama, persentase peserta didik yang berpartisipasi aktif dalam olahraga senam aerobik itu meningkat. Nanti akan terlihat dari keikutsertaan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembiasaan senam aerobik di sekolah ataupun kegiatan senam aerobik dalam pembelajaran PJOK sendiri. Yang kedua, peningkatan jumlah kegiatan PJOK yang dipilih dan direncanakan oleh peserta didik. Jadi ini bisa dikatakan sebagai awal, ya, proyek awal yang nantinya bisa diimplementasikan dalam proyek-proyek yang lain dengan materi ajar yang lain, ya, ataupun bisa dikembangkan dengan pembelajaran yang lain, mapel yang lain, itu bisa, ya. Yang terakhir, adanya umpan balik positif dari peserta didik tentang rasa memiliki dalam proses pembelajaran itu, ya. Jadi kita nanti membiasakan peserta didik memberikan umpan balik, ya, dalam setiap akhir pembelajaran. Yang kita harapkan dalam kegiatan ataupun dalam program ini adalah umpan balik yang positif yang diberikan dari peserta didik. Ya, jadi seperti itu. Lalu di sini ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar SMA Negeri 1 Kopo. Yang pertama adalah skala program, di mana dalam program ini, rancangan program ini akan diterapkan pada seluruh peserta kelas 12 program IPA dan IPS. Ya, di program ini dirancang sebagai kegiatan kokurikuler, ya, yang berlangsung selama 1 semester. Jadi kenapa kita masukkan ke dalam kegiatan kokurikuler ini adalah sebagai kegiatan yang memberikan reinforcement, penguatan kepada anak bahwa senam aerobik ini nantinya akan ada manfaatnya nih di kemudian hari. Selain adanya di intrakurikuler, nanti ada juga kita sisipkan dalam pembelajaran yang kokurikuler. Yang kedua, pengaturan program, di mana kegiatan ini akan dilaksanakan di lapangan sekolah setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 9.00 waktu Indonesia Barat, dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan guru PJOK tentunya, ya, yang menjadi lokomotif, dan wali kelas itu untuk mendampingi siswa-siswinya dan juga seluruh staf pendukung lainnya. Jadi seluruh warga sekolah yang ada di SMA Negeri Kopo pada saat itu. Yang terakhir, mitra komunitas. Program ini akan melibatkan kolaborasi dengan guru lain, staf sekolah, dan juga orang tua
yang akan berperan sebagai fasilitator dan pendukung dalam kegiatan percobaan. Jadi kita akan melibatkan semuanya itu. Jadi trik sentra pendidikan kita perhatikan. Jadi bukan hanya tugas kita saja di sekolah untuk memperhatikan perkembangan baik kognitif ataupun motorik peserta didik. Namun kita libatkan seluruhnya, ya baik staf sekolahnya ataupun orang tua siswa ataupun siswa itu sendiri. Ya. Lalu pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas ataupun sekolah, di mana di sini saya menggunakan pendekatan ABT. Apa sih ABT itu? Asset based thinking, ya. Di mana sumber dayanya yang kita gunakan adalah aset ataupun modal utama, yakni aset manusia, ya, dengan aset fisik. Di mana aset manusia sumber dayanya yakni tersedianya lapangan sekolah, aset fisik, dan ruang perpustakaan serta lab komputer yang akan dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan PJOK nantinya. Guru dan staf yang berpengalaman dalam pendidikan olahraga juga berperan. Itu tadi dua aset yang saya majukan, yakni aset fisik dan aset manusia, yang akan membantu menjaga program yang kita rancang. Yang berikutnya tadi yang saya sampaikan di awal, aset based thinking, di mana program ini akan memaksimalkan penggunaan aset yang sudah ada di sekolah untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan berkelanjutan. Tentunya kita sebagai seorang pendidik harus benar-benar memperhatikan ataupun mampu menciptakan bagaimana pembelajaran yang efektif di kelas, bagaimana pembelajaran yang berkelanjutan yang nantinya orientasinya kepada ataupun berpihak kepada peserta didik tersebut. Jadi kita di sini merancang pembelajaran yang menyenangkan. Nah, lalu tentunya dalam perjalanan kita selalu menemui tantangan, hambatan, kendala. Nah, makanya dibutuhkan adanya rencana evaluasi, ya. Di mana rencana evaluasi di sini adanya pengumpulan informasi dan alat pengumpulan data. Pertama, pengumpulan informasi. Jadi di sini evaluasi akan kita lakukan, dengan mengumpulkan umpan balik dari peserta didik, dari guru dan staf melalui wawancara dan survei ataupun kuesioner, ataupun bisa dilakukan refleksi harian juga, ya, untuk memahami pengalaman peserta didik selama program itu berlangsung. Nah, jadi alat pengumpulan data yang tadi disampaikan bisa menggunakan kuesioner, jurnal refleksi peserta didik. Jadi hal ini untuk mengukur kegiatan ataupun keterlibatan serta kepuasan mereka terhadap program yang sudah dirancang. Ya, jadi rencana evaluasi memang dibutuhkan. Lalu ini tadi kemungkinan tantangannya. Jadi pasti setiap program, setiap kegiatan kita akan menemui tantangan dan kendala yang pertama. Nah, di sini saya coba merangkum kemungkinan tantangan yang akan terjadi di depannya, ya, ke depannya. Pertama, tantangan yang mungkin dihadapi dalam melaksanakan program ini yang pertama adalah kurangnya minat peserta didik itu sendiri terhadap kegiatan yang kita tawarkan. Gitu. Ya. Apakah tadi kita kurang memperhatikan choice, ownership siswa ataupun yang lainnya gitu ya. Tapi akan terasa kurangnya minat peserta didik terhadap kegiatan yang kita tawarkan. Itu kemungkinan yang akan kita hadapi. Yang kedua, keterbatasan waktu dan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan. Ya. Jadi kan kita hanya bisa membutuhkan dua aset nih ataupun dua modal utama untuk menjalankan program ini, aset manusia maupun aset fisik saja. Padahal kan masih banyak tuh aset-aset yang lain, ya, bisa aset politik, aset lingkungan, aset budaya dan yang lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana solusinya sih ketika kita menemui kendala tersebut? Nah, jadi rencana solusinya pertama menyesuaikan kegiatan dengan minat peserta didik melalui konsultasi awal. Kita akan melakukan diagnosis awal dulu nih terhadap peserta didik. Ya, konsultasi nih, ngobrol bareng nih dengan peserta didik. Ya, mau seperti apa, mau bagaimana, ya, kaitan dengan senam sehat ini. Lalu yang kedua, mengelola waktu dan sumber daya dengan efisien dan mencari dukungan tambahan jika diperlukan. Tadi ya, jika memang dirasa aset yang dua ini yang kita kedepankan ini terasa masih kurang, kita masih bisa mencari tambahan jika memang itu dirasa diperlukan. Tapi kalau memang tidak, kita optimalkan yang ada, kita maksimalkan yang ada aset tersebut. Ya, dengan caranya kita diskusikan bersama dalam komunitas belajar yang sudah ada di sekolah. Ya. Yang berikutnya adalah melakukan sosialisasi kepada orang tua, kepada guru tentang manfaat dari senam aerobik itu sendiri dan melibatkan mereka dalam proses perencanaannya. Jadi ini akan lebih memberikan
pemahaman yang utuh terhadap orang tua dan guru nantinya yang akan terlibat langsung sebagai prosedur dalam kelas. Jadi seperti itu. Jadi ketika ada tantangan yang dihadapi, kita harus menyiapkan rencana solusinya seperti apa. Nah, lalu yang terakhir, Bapak Ibu, dari kegiatan program saya buat ini, program ini dirancang untuk tentunya meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran PJMK melalui permainan tradisional dan pendekatan yang berusaha pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar SMA Negeri 1 Kopo dalam Dimsum Jeger ya, yang kita sudah gagas bersama, yakni diskusi narasumber, jempol, energik, dan bergerak, sehingga program ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung perkembangan gerak dan keterampilan fisik serta sosial peserta didik ya. Jadi diharapkan setelah selesai program ini bisa ada kebermanfaatan untuk peserta didik itu sendiri gitu ya. Jadi Bapak Ibu, diharapkan setelah kita merancang sedemikian rupa kegiatan ini, diharapkan ada kebermanfaatan terhadap peserta didik untuk di kemudian hari. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang perlu sampaikan dalam pemaparan rencana tindak lanjut yang melibatkan komunitas belajar di SMA Negeri 1 Kopo, yakni dengan topiknya Jumat Sehat dengan senam aerobik di SMA Negeri 1 Kopo. Semoga apa yang kita sudah rencanakan ini bisa kita implementasikan dengan baik, kita mengeksekusinya dengan baik, dan kita bisa benar-benar menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, yang nantinya berpihak kepada peserta. Ya, demikian yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk mengikuti paparan yang saya ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.